Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Midmi, masih tentang seputar tutorial. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal yang bisa mengakibatkan PC kita itu blank hitam. Nah, bila permasalahan ini terjadi pada komputer teman-teman maupun laptop teman-teman, maka teman-teman tidak akan bisa bekerja. Nah, segera harus perbaiki teman-teman, daripada dibawa ke teknisi. Lebih baik atasi permasalahan ini sendiri di rumah. Nah, berikut ini saya akan memaparkan beberapa hal atau cara memperbaiki layar blank pada komputer atau laptop. Dan diantaranya adalah, yang pertama adalah periksa RAM. Jika memang kondisi komputer seperti ini terjadi karena memang RAM-nya itu udah rusak. Jadi untuk komputernya ini bisa nyala, tapi untuk LCD-nya nggak bisa nyala. Jadi dia nggak bisa naik, teman-teman. Nah, untuk langkah pertama, jika komputer teman-teman itu tidak menampilkan gambar pada layar seperti ini, maka periksalah memori atau RAM-nya, teman-teman. Bila slot memori tersedia lebih dari satu, maka cobalah untuk memindahkan ke slot berikutnya. Dan hidupkan kembali komputernya atau laptopnya, apakah telah menampilkan gambar atau tidak. Nah, jika memang tidak menampilkan gambar, maka sudah dipastikan untuk penyakitnya ini ada di bagian monitornya tidak nyala atau sudah harus diganti, teman-teman. Nah, bila belum berhasil, silahkan lihat slot memori apakah ada kotoran atau tidak. Kalau ada, coba dibersihkan, teman-teman. Cukup menggunakan kuas saja atau sikat gigi yang sudah kering. Perhatikan pula juga bagian ping kaki-kakinya. Dan untuk kaki-kakinya memori ini yang berwarna kuning, teman-teman. Jadi untuk yang berwarna keemasan ini, bila kusam maka dibersihkan dengan menghapus sampai bersih. Dan untuk caranya juga gampang, bisa menggunakan penghapus atau menggunakan tisu, teman-teman. Asal jangan tisu basah ya. Dan untuk bagian pin memori ini sebagai penghantar arus listrik dari motherboard ke memori. Dan teman-teman juga bisa menggosoknya dengan penghapus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi satu kali seperti ini, teman-teman. Dan kemudian pasang kembali memorinya dan lihat hasilnya apakah layar masih blank atau tidak. Nah, kemudian kalau ada stok memori, teman-teman juga bisa menggantinya dengan yang baru, kemudian membandingkan dengan yang lama. Bila menggunakan memori baru lancar, maka kerusakan yang ada di memori yang lama. Kemudian jika memang kendalanya seperti ini bisa dipastikan bahwa harddisknya tidak terdetek. Dan untuk cara ini boleh teman-teman lakukan ketika layar masih menampilkan tulisan seperti ini dan indikator masih berkedip-kedip. Nah, untuk kasus ini biasanya komputer menampilkan pesan tertentu pada layar dengan teks putih, namun tidak mau di-booting, teman-teman, ke sistem operasinya. Nah, untuk memperbaikinya, cobalah periksa kabel SATA-nya terlebih dahulu yang menancap ke bagian harddisk yang terhubung ke motherboard. Kemudian perhatikan juga kabelnya, karena memang terlepas atau tidak. Kalau komputernya sering dibongkar, biasanya kabel SATA ini konektornya mudah longgar, teman-teman. Jadi tidak rapat lagi sehingga tidak menyambung ke motherboard. Jadi pastikan untuk mengganti kabel ini kalau misalnya kabelnya sudah dipastikan rusak. Kalau perlu ya bisa mengganti kabel SATA-nya dengan yang baru. Komputer mati dengan sendirinya karena pemadaman listrik atau dengan shutdown dipaksa, itu dapat menyebabkan terjadinya bad sector pada harddisk, teman-teman. Jadi untuk ruang penyimpanan pada harddisk terdiri dari susunan blok sektor. Bila ada yang bad sector, maka pindahkan ke yang normal. Berikutnya, benahi settingan BIOS-nya, teman-teman. Karena memang settingan BIOS itu sangat menentukan keberhasilan komputer untuk bisa booting ke sistem operasi. Intinya adalah pengaturan boot itu menjadi prioritas pertama dari hardware yang berjalan pada saat komputer dinyalakan. Yang bisa diatur pada BIOS adalah urutan boot untuk harddisk, kemudian optical drive, USB, dan sebagainya. Bila komputer teman-teman menggunakan harddisk lebih dari satu, maka akan terdeteksi semuanya di sini di menu boot option. Banyak juga pengguna komputer yang tidak paham dengan opsi ini, sehingga terkadang terbalik antara boot harddisk yang digunakan untuk install sistem operasi dan data. Untuk itu, bila komputer teman-teman blank akibat kesalahan boot, maka ubahlah yang
jalan duluan adalah hard disk yang diinstal sistem operasi, bukan data. Cara masuk BIOS silahkan teman-teman simak. Ini saya akan jelaskan di sini. Nah, yang pertama kita nyalakan terlebih dahulu komputernya. Nah, sebelum naik ke booting, maka kita akan tekan F2 atau delete. Jadi tergantung dari perangkat kelas teman-teman atau komputer atau PC teman-teman. Karena memang settingan BIOS-nya berbeda-beda. Dan di sini saya menggunakan settingan F2 untuk masuk ke BIOS. Nah, untuk caranya seperti ini. Jadi kita akan deteksi terlebih dahulu untuk bagian bootable BIOS-nya ini sudah terbaca atau belum hard disk-nya. Jika tidak, maka kita akan enable di sini atau kita lakukan settingan secara default, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke bagian settingan, kemudian kita rubah ke default, kita alihkan ke pengaturan awal. Nah, demikianlah informasi cara memperbaiki layar komputer yang blank. Setidaknya saya sudah menjelaskan, siapa tahu saja bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga saja bisa memotivasi teman-teman yang komputer atau PC-nya rusak. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Biar channel ini makin lebih bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.